mengalami tindakan pelanggaran atau diskriminasi ini dalam dalam kategori kelompok itu pimpinan atau anggota aliran yang dituduh sesat atau pimpinan anggota JAI ini cukup tinggi. Kemudian ada juga jemaat atau gedung gereja yang Kristen Katolik itu juga cukup tinggi, ada 21. Kemudian pimpinan dan anggota Syiah ini yang individunya cukup tinggi karena ada orang-orang yang dibiarkan di pengungsian gitu ya. Kemudian juga mereka sampai sekarang masih belum mendapatkan kepastian hukum. Kemudian yang tadi ada kelompok sesat, jadi baik dalam kategori kelompok maupun individu mereka masih banyak menjadi korban. Masa yang tidak menamakan diri. Jadi banyak sekali peristiwa di Indonesia yang melibatkan kelompok massa, tapi mereka cenderung tidak ada namanya. Atau mereka sekelompok orang menyerang, tapi tidak memiliki identitas tertentu. Misalnya mereka tidak punya seragam, tidak menggunakan seragam. Kita mengidentifikasinya sebagai FPI. Kemudian ada juga MUI masih cukup tinggi. Kemudian gabungan ormas, jadi mereka menamakan sebagai gabungannya. Ada 7 peristiwa. Front Jihad Islam, ini juga cukup tinggi. Jadi di Yogyakarta ini mereka ada 9 kasus ya, ada 9 peristiwa yang melibatkan MUI. Kita misalnya menganalisis ini memang mereka memanfaatkan. Ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan massa yang tidak terorganisir. Jadi massa-massa yang tidak terorganisir ini kita menduga memang ada yang menggunakan. Kita tidak tahu siapa, tapi kecenderungannya memang ada. Jadi ada semacam semacam aktor gitu ya, aktor behind massa ini. Katakanlah semacam task force yang lebih mendalami kebebasan beragama, dan dalam banyak waktu Komnas HAM juga melibatkan tidak hanya pemerintah tapi juga teman-teman NGO untuk bersama-sama merespon kasus-kasus yang terjadi khususnya di dalam isu kebebasan beragama. Institut atas dedikasinya hingga tahun ke-7 tidak ada akhir tahun berlalu tanpa laporan dari Wahid Institut. Saya kira ini pekerjaan yang tidak hanya mulia tetapi juga sangat berat. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan selamat atas di launchingnya Pantau, mobile Pantau, yang juga menjadi terobosan baru bagi pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Yang pertama, saya melihat bahwa fakta-fakta yang dilaporkan oleh Wahid Institut sebagian besar terkonfirmasi oleh temuan Komnas HAM dari aktivitas pemantauan, penyelidikan maupun mediasi yang selama ini kami lakukan. Baik ini menyangkut fakta mengenai para korban, juga hak-hak yang rampas dari korban, dampak terhadap kehidupan mereka, juga fakta mengenai para pelaku pelanggaran kebebasan atas kebebasan beragama dan keyakinan ini. Baik aktor non-state atau aktor negara. Ada pola yang secara serampangan saya sebut sebagai joint action. Meskipun tadi Mas Subhi mengatakan ada pelaku non-negara, pelaku kelompok civil society, tapi juga ada kelompok pelaku aktor negara. Dalam penelusuran fakta-fakta di lapangan melalui investigasinya Komnas HAM, ternyata sebagian besar tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi ada semacam
perselingkuhan jahat, ya. Permufakatan jahat dan kerja sama yang jahat antara non state actor dengan state actor. Nah, saya di dalam memperlakukan kelompok-kelompok intoleran ini. Sedih sekali ketika salah satu kelompok kelompok elit partai-partai lalu menggandeng organisasi pelaku intoleransi. Ini menyebabkan kelompok-kelompok intoleran mendapatkan angin politik. Dan biasanya angin politik di Jakarta juga berhembus kencang menjadi angin politik di daerah. Oleh karena itu kemudian terjadi proses impunitas terhadap para pelaku. Temuan dari Wakil Institut juga menyatakan minoritas mayoritas itu ternyata regional, jadi bukan nasional. Islam di Jawa Barat menjadi mayoritas. Kecenderungannya dia kelompok radikal dari umat Islam menjadi pelaku. Non-Muslim menjadi korban. Tetapi di tempat lain, di Batu Kelap, di NTT atau di Bali, predominannya non-Muslim, Muslimnya yang menjadi korban. Musuh agama apapun. Intoleransi bukan problem minoritas matematis secara nasional, tetapi intoleransi adalah problem bangsa. Karena saya saat ini di sini bisa menang-menang menjadi mayoritas. Tapi kalau saya ke Bali, kalau situasinya masih seperti ini, saya harus siap untuk menjadi pihak yang menjadi korban. Kemudian hal lain yang saya garis bawahi adalah bahwa penurunan angka kekerasan, fakta-fakta faktual tentang kekerasan yang dilaporkan bukanlah potret dari ya kita masih menghadapi mendung, dalam catatan sipil, misalnya gitu. Kalau ada PRT bantuan langsung tunai, ada atau jadinya? Misal hal semacam itu. Kalau hak pendidikan dan sebagainya tidak bisa diberikan karena mereka dianggap masih belum bertobat, hal semacam itu masih terjadi, terutama di kalangan Ahmadiyah. Lalu pertanyaan tentang kesadaran masyarakat. Kenapa kita memasukkan sebagai masyarakat harus sadar ya soal kekerasan. Jadi kita melihat bahwa wacana tentang kekerasan, anti kekerasan ini mulai masuk ke dalam debat mainstream, dan itu menurut saya adalah sebuah achievement, adalah sebuah capaian yang cukup bagus, walaupun tetap di sisi lain dilawan juga dengan dikatakan bahwa ini adalah agenda barat, ini adalah atek-atek asing yang mengatakan itu, dan bahwa ini pesanan dari luar dan lain sebagainya. Tetapi bahwa ada keberhasilan dari kelompok-kelompok toleran untuk lebih memasukkan ya wacana ini ke dalam kesadaran publik, dan ini harus terus dilakukan tanpa kenal lelah, dan ini harus terus menjadi PR kita bersama. Nah, kalau hukumnya betul-betul tidak berat sebelah, hukumnya betul-betul menegakkan aturan, itu berita baik kalau semua dicoba diselesaikan secara hukum, dan kita berharap di sanalah kemudian ada sebuah penyelesaian yang fair, yang baik, yang hasilnya juga baik. Nah, namun terlepas dari apa yang terjadi di GKI Yasmin, sebetulnya ini juga pola yang sama. Ini juga dilakukan, ini modus operandi yang memang dilakukan oleh kelompok intoleran untuk menyegel rumah ibadah manapun. Di Kupang juga sama. Saya pernah berdialog dengan seorang pendeta yang mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa sama ini izinnya untuk mendirikan masjid di Kupang itu kan diperoleh dengan cara masyarakatnya dibohongi, umat Kristen
dikasih pada waktu Idul Adha dikasih daging korban, ya daging korban habis itu disuruh tanda tangan. Itu kan manipulasi. Itu kata Pak Pendeta tersebut. Saya bilang, Pak, itu tinggal diganti judulnya, Pak. Diganti judulnya GKI Yasmin sama mungkin Supermi atau apalah gitu. Sama aja, isinya sama. Bahwa ada tuduhan melakukan manipulasi, ada tuduhan untuk melakukan vote buying gitulah, voting untuk mendirikan itu ya, mendapatkan tanda tangan untuk mendirikan rumah ibadah. Tapi artinya bahwa ini hal-hal yang memang masih harus kita terus kemukakan ya di publik. Ya, menurut saya baik bahwa ini tidak terjadi pada satu agama saja. Bukan baik-baik ini ya, tapi dalam artian bahwa kita semua penganut agama apapun memang harus bersatu untuk melawan tindakan intoleransi. Tapi grogi. Saya jawab, Bapak Muslim? Iya. Ya sudah, Bapak jawab juga Allahu Akbar. Kenapa Bapak membiarkan Allahu Akbar hanya dipakai oleh mereka saja, seolah-olah diklaim sebagai milik mereka? Jangan. Jadi umat Islam dan umat-umat lainnya harus percaya diri dengan keyakinan yang dipegang, harus percaya diri dengan hak yang kita punya sebagai warga negara, dan harus secara aktif menuntut hak tersebut. Tidak bisa umat apapun, mau mayoritas, mau minoritas, membiarkan nasibnya ditentukan oleh segelintir orang saja, baik orang-orang yang menganiaya maupun orang-orang yang membela. Kalau tidak ada yang membela pun, umat-umat yang teraniaya harus membela diri juga. Itu saya rasa pesan terakhir dari saya, dan dalam pesan terakhir ini wasiat. Jadi dan yang paling penting juga mendesakan pemerintah. Kita berada dalam euforia pada saat ini ya, dengan pemerintahan baru, harapan baru. Tapi dari pengalaman-pengalaman dulu, kita sama-sama merasakan bahwa kadang-kadang harapan itu segera pupus, cepat banget waktunya. Kecuali kita menjaga momentum untuk terus mengingatkan. Dan menjaga momentum itu butuh stamina. Gak apa-apa, kuat-kuatan aja. Kan gitu. Kuat-kuatan ngingetin juga. Nah, jadi saya rasa ini tugas kita semua untuk terus mengingatkan pemerintah agar ingat pada janji kampanye juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak, fenomena itu terjadi di hampir semua daerah di mana di sana ada peristiwa kekerasan. Contoh lain yang jelas ya pemerintahan NTT jelas-jelas. Yang musola itu. Bukan musola, tapi itu yang pengusiran warga Ahmadiyah yang sampai sekarang tidak berkesudahan. Kemudian kasus si Asampang juga contoh konkret dari apa itu, dan juga kasus-kasus rumah ibadah itu di Jawa Barat ada beberapa gereja yang sudah 3 tahun yang lalu peristiwa penutupannya sampai sekarang juga tidak selesai. Pola gerakan mereka seperti apa, pola rekrutmen mereka seperti apa. Kita itu punya database yang jelas sekali mengenai gerakan kegiatan mereka seperti apa, sebesar apa. Jangan sampai nanti tahu jadi meledak, kita nggak pernah mendeteksi, tahu besar, kaget semua. Ini ancaman serius menurut saya. Kalau kelompok yang dari